Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Nurmalia. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen lintas budaya yang diampu oleh Ibu Diah Supriyatin, SEMM. Ya, yang pertama ada definisi manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya merupakan ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Manajemen lintas budaya atau cross-cultural management dalam corporate culture pada era globalisasi saat ini banyak terdapat pada perusahaan atau organisasi internasional. Dalam budaya perusahaan atau corporate culture, tidak dipungkiri bahwa ada banyak elemen-elemen dan juga berbagai macam suku, adat istiadat, agama, dan watak. Hal ini tentunya dalam pengelolaannya, perusahaan akan membutuhkan sistem untuk mengatur profesionalitas tetap terjaga dalam perusahaan. Budaya mempengaruhi perilaku, di mana budaya ini mendorong kembali manifestasi dari budaya. Hal tersebut kemudian akan menjadi norma-norma perilaku dan diidentifikasi sebagai bagian dari budaya yang diperlihatkan di dalam populasi. Manajemen perusahaan bertindak sebagai suatu sarana untuk mentransfer arti-arti atau nilai-nilai yang secara kultural terdapat di lingkungan eksternal untuk diadopsi ke dalam organisasi. Sehingga komunikasi yang digambarkan di dalam model merupakan suatu moderator utama dari pengaruh budaya terhadap perilaku. Lintas budaya terjadi ketika manusia dengan budayanya berhubungan dengan manusia lain yang berasal dari budaya yang berbeda, berinteraksi, dan bahkan saling mempengaruhi. Lintas budaya adalah istilah yang sering digunakan untuk menjabarkan situasi ketika sebuah budaya berinteraksi dengan budaya lain dan keduanya saling memberikan pengaruh dan dalam dampak baik positif maupun negatif. Seperti yang terjadi dalam setiap kegiatan wisata, para wisatawan dipastikan melakukan interaksi dan memberikan dampak baik positif maupun negatif kepada masyarakat setempat. Adanya perbedaan budaya karena budaya bersifat dinamis dan selalu berevolusi, sehingga perlu beragam pendekatan untuk memahami kebudayaan, antara lain dengan cara melakukan asimilasi, integrasi, dan pemahaman lintas budaya. Lintas budaya menciptakan nilai untuk menentukan mana yang dapat diterima oleh budaya lain. Lintas budaya juga menjadikan manusia dapat berkomunikasi dengan baik dan pada akhirnya lintas budaya dapat mempererat ikatan manusia dengan manusia lain serta memberikan keunikan pada diri manusia dan masyarakat. Dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan, saling memahami dan melengkapi melalui komunikasi lintas budaya akan tercipta perdamaian dan harmonisasi kehidupan. Selanjutnya ada pentingnya pemahaman lintas budaya. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan budaya masing-masing, sehingga membentuk dan menciptakan cara berpikir dan bertingkah laku yang khas bagi para anggotanya. Cara berpikir dan bertingkah laku tersebut merupakan hasil pengondisian budaya atau cultural conditioning melalui proses panjang pendidikan dan pengajaran yang diberikan secara turun-temurun oleh orang tua, guru, dan masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seringkali kita merasa yakin bahwa cara berpikir dan bertingkah laku serta sistem budaya yang kita anut adalah sistem yang baik, benar, dan normal. Masalahnya akan muncul ketika kita melakukan kontak atau berinteraksi dengan orang-orang yang berasal dari lingkungan budaya yang berbeda. Karena orang-orang yang berasal dari lingkungan budaya yang berbeda itu memiliki pola-pola harapan, kebutuhan-kebutuhan, dan pilihan-pilihan yang didasarkan atas pengondisian budaya mereka sendiri yang juga berlangsung turun-temurun yang mungkin sangat berbeda dengan di lingkungan masyarakat lainnya.
Pemahaman terhadap budaya orang lain atau budaya suatu masyarakat adalah sangat penting, terutama bagi orang-orang yang sebut saja bekerja dalam industri pariwisata, hospitalitas, termasuk diantaranya para manajer, para pengambil keputusan, atau para petugas yang dalam pekerjaan sehari-harinya melakukan hubungan interaksi atau kontak langsung dengan orang-orang yang berasal dan memiliki kebudayaan yang berbeda. Secara garis besar, pemahaman lintas budaya tersebut antara lain mencakup pemahaman tentang nilai-nilai, kepercayaan, sikap, pola berpikir, adat istiadat, kebiasaan, bahasa, dan cara berkomunikasi. Cara pemahaman budaya terdapat 3, yaitu yang pertama, mendidik budaya baru untuk mengikuti budaya yang lama. Yang kedua, ada akulturasi atau peluburan dua budaya menjadi satu. Yang ketiga, meninggalkan budaya lama untuk budaya yang baru. Selanjutnya ada tujuan pemahaman lintas budaya. Pemahaman lintas budaya dapat mengurangi dampak gegar budaya atau culture shock dan meningkatkan dan membangkitkan pengalaman-pengalaman positif antar budaya. Bagi seorang manajer dalam industri pariwisata dan hospitalitas, pemahaman lintas budaya merupakan suatu pengetahuan atau suatu alat yang berperan besar untuk meningkatkan pengembangan, profesionalitas, dan keefektifan berkomunikasi, berinteraksi dengan para pegawai, pelanggan, dan orang-orang lain yang dihadapi dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, dalam Livin dalam Mulyana 2005 secara lebih perinci mengemukakan bahwa tujuan pemahaman lintas budaya atau mempelajari komunikasi lintas budaya itu bersifat kognitif dan afektif. Berikut ini ada 10 tujuan pemahaman lintas budaya, yaitu untuk yang pertama ada menyadari bias budaya sendiri, yang kedua lebih pekat secara budaya, yang ketiga, memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut. Yang keempat, ada merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. Yang kelima, memperluas dan memperdalam pengalaman seorang. Yang keenam, mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang mampu menerima gaya dan isi komunikasinya sendiri. Yang ketujuh, membantu memahami budaya sebagai hal yang menghasilkan dan memelihara semesta, wacana, dan makna bagi para anggotanya. Yang kedelapan, membantu memahami kontak antar budaya sebagai suatu cara memperoleh pandangan ke dalam budaya sendiri, asumsi-asumsi, nilai-nilai, kebebasan-kebebasan, dan keterbatasan-keterbatasannya. Yang kesembilan, ada membantu memahami model-model, konsep-konsep, dan aplikasi-aplikasi bidang komunikasi antar budaya. Yang ke-10 ada membantu menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang berbeda dapat dipelajari secara sistematis, dibandingkan, dan dipahami. Komponen inti dari budaya. Yang pertama ada distribusi tenaga. Apakah anggota masyarakat mengikuti pendekatan hierarkis atau idealisme egaliter? Yang kedua ada hubungan sosial. Apakah orang-orang lebih individualitis atau mereka percaya pada grupisme? Yang ketiga, hubungan dengan lingkungan. Apakah orang menggunakan lingkungan untuk tujuan sosial ekonomi atau apakah mereka berusaha untuk hidup selaras dengan lingkungan mereka? Yang keempat, pola kerja. Apakah orang melakukan satu tugas pada satu waktu atau beberapa tugas sekaligus? Selanjutnya ada ketidakpastian dan kontrol sosial. Apakah anggota masyarakat lebih memilih untuk menghindari ketidakpastian dan terikat oleh aturan? Atau apakah anggota masyarakat lebih memilih untuk lebih berbasis hubungan dan menghadapi ketidakpastian ketika muncul? Masalah utama yang biasa muncul dalam tim lintas budaya. Yang pertama ada kepercayaan yang tidak memadai. Misalnya, seorang manajer Cina bertanya-tanya mengapa rekan tim India berbicara bahasa Hindi di kantor,
Tetapi, rekan tim berdebat mengapa mereka tidak dapat berbahasa Inggris tanpa seorang manajer. Yang kedua, penginderaan. Misalnya, orang di negara maju menganggap orang di negara berkembang lebih rendah. Kebalikannya juga benar. Yang ketiga, bias yang tidak akurat. Misalnya, orang Jepang membuat keputusan dalam kelompok dan orang India tidak tepat waktu adalah versi umum dari prasangka budaya. Yang keempat, ada komunikasi yang salah. Misalnya dalam diskusi, orang Jepang menganggukkan kepala sebagai tanda kesopanan dan tidak selalu setuju untuk berbicara. Apa gaya komunikasi Anda dipengaruhi oleh budaya negara Anda? Yang pertama ada langsung atau tidak langsung. Pesan itu eksplisit atau langsung dalam gaya langsung, namun gaya tidak langsung membuat pesan lebih implisit dan kontekstual. Yang kedua rinci atau akurat atau ringkas. Dalam gaya elaborate, pembicara berbicara dan mengulangi lagi dan lagi. Dalam gaya akurat, pembicara akurat dengan pengulangan minimal dan dalam gaya ringkas, penutur menggunakan lebih sedikit kata dengan pengulangan sedang dan menggunakan isyarat nonverbal. Yang ketiga ada konteks atau pribadi. Gaya konteks berfokus pada jabatan atau penunjukan dari hierarki pembicara. Namun, gaya individu berfokus pada hasil individu pembicara dan meminimalkan referensi ke hubungan hierarkis. Yang selanjutnya ada emosional atau instrumental. Dalam gaya emosional, komunikasi lebih berorientasi pada hubungan dan pendengar perlu memahami makna berdasarkan isyarat nonverbal. Dalam gaya instrumental, di sisi lain, pembicara lebih berorientasi pada tujuan dan menggunakan bahasa langsung dengan isyarat nonverbal minimal. Fase dari penyesuaian ekspatriat. Manajemen lintas budaya tidak hanya berperan sebagai komunikator elemen dalam kelompok itu saja, tetapi manajemen lintas budaya juga membentuk budaya tersendiri di dalam kelompok tersebut. Di dalam penyesuaian para elemen dari kelompok lintas budaya tersebut, tentunya ada beberapa hal yang harus dihadapi oleh para elemen kelompok tersebut seperti yang saya kutip dari Barna 1983, menerapkan model tahapan Selye 1974 terhadap sindrom adaptasi yang umum untuk menjelaskan fase dari penyesuaian ekspatriat. Fase-fase tersebut adalah yang pertama ada tahapan munculnya pertanda reaksi. Pada tahapan ini, para ekspatriat yang ditempatkan di host country mulai menunjukkan gejala-gejala reaksi terhadap kultur shock. Mereka mulai menunjukkan tanggapan terhadap budaya yang berbeda yang harus mereka adaptasi. Yang kedua ada tahapan perlawanan. Munculnya sebuah tindakan yang merujuk terhadap sebuah perlawanan dan konflik diri terhadap kebudayaan yang menyebabkan shock. Yang ketiga ada tahap kejenuhan. Ekspatriat yang telah mengalami konflik akan mendapati rasa jenuh dan letih akan budaya baru yang tidak dapat mereka adaptasi. Rasa letih ini dapat berupa letih fisik atau letih rohani. Anggapan Barna bahwa usaha dalam rangka memperpanjang dan menggiatkan aktivasi fisiologis terhadap karakteristik individu-individu yang mencoba untuk menyesuaikan lingkungan yang tidak familiar bagi mereka dapat menghasilkan culture shock. Para peserta harus menilai kepentingan relatif dari karakteristik kepribadian yang dianggap berkontribusi pada kesuksesan ekspatriat itu. Sebuah analisis faktor dari tanggapan mengidentifikasi 5 faktor pengetahuan pekerjaan dan motivasi, keterampilan relasional, fleksibilitas atau adaptasi, keterbukaan budaya ekstra, dan situasi keluarga.
Situasi keluarga merupakan faktor peringkat tertinggi dalam urutan pentingnya. Hasil yang menguatkan penelitian lain pada tugas internasional Hitam et al. 1999 dalam analisis data mereka, Arthur dan Bennett 1997 digunakan di Campbell 1990 teori kinerja pekerjaan sebagai kerangka dan uji coba terhadap 4 model alternatif dari kinerja pekerjaan pengalihan internasional. Hasil analisis faktor konfirmatori menunjukkan bahwa 8 faktor menunjukkan solusi paling cocok untuk data. Faktor-faktor yang berlabel fleksibilitas, situasi keluarga, manajemen atau administrasi, integritas usaha, toleransi, lintas, wisata budaya, dan keterbukaan. Sebaliknya, hasil studi oleh Parker dan McAvoy 1993 menunjukkan bahwa penyesuaian bekerja di luar negeri terutama dipengaruhi oleh variabel organisasi, kompensasi, dan peluang karir, sedangkan penyesuaian kehidupan secara umum terutama adalah fungsi dari faktor individu, organisasi, dan lingkungan dengan menggunakan data dari 169 ekspatriat. Hitam dan Gregersen 1991 juga menyelidiki hubungan antara pekerja individu, organisasi, dan non-pekerja predikator dan 3 aspek penyesuaian lintas budaya. Orang dan situasi karakteristik tampaknya menunjukkan pola hubungan yang kompleks dengan dimensi penyesuaian lintas budaya. Stahl 1998 mengeksplorasi strategi mengatasi dari 120 ekspatriat Jerman yang ditugaskan ke Jepang dan Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua negara berbeda-beda dalam masalah dan konflik mereka hadir untuk ekspatriat. Setiap kelas dari situasi stres memerlukan satu set khusus untuk mengatasi kegiatan yang dapat dikaitkan dengan ciri-ciri kepribadian seperti kebutuhan untuk belajar, extraversion, dan empati. Bagaimanapun, karakteristik kepribadian dari ekspatriat yang sukses di berbagai negara dan dengan pekerjaan yang berbeda menunjukkan varians kecil untuk menemukan bahwa mendukung gagasan dari jenis luar negeri umum. Manajemen lintas budaya dapat membantu kita memahami bagaimana lingkungan kelompok yang terdiri dari berbagai latar belakang dan tentunya dapat menunjang kinerja dari elemen dalam kelompok tersebut. Bentuk pemahaman lintas budaya di era global. Multikultur adalah ciri yang melekat pada bangsa Indonesia, dan berbagai aset bangsa telah mampu menjadi kekuatan dan menyatukan bangsa kita dalam bentuk negara bangsa dengan bentuk kesatuan. Tetapi pemahaman mengenai budaya bangsa masih sangatlah terbatas. Oleh karena itu, perlu pengenalan yang dimulai sejak dini kepada seluruh warga bangsa agar dapat memahami secara sadar akan keragaman budaya bangsa yang masing-masing punya makna dalam kehidupan. Pertama, dapat dimulai dari pendidikan, yaitu bentuk pendidikan multikultural yang mengajarkan tentang ragam budaya dan pemberian materi pembelajaran yang mengenalkan budaya satu dengan yang lain. Selain itu, juga dapat dengan pendidikan karakter berbasis kebudayaan. Selain itu, dapat diadakannya temu lintas budaya agar generasi muda lebih mengetahui dan memahami budaya yang berbeda antar daerah satu dengan daerah lain. Generasi sekarang perlu adanya sosialisasi yang kuat untuk memahami karakter budaya agar dapat tidak terjadi konflik dan kesenjangan antar budaya satu dengan yang lain. Saat ini banyak generasi muda yang tidak dapat lagi menghargai nilai-nilai kesopanan. Banyak anak-anak yang sekarang terperangkap akan adanya arus modernisasi sehingga lupa akan budaya aslinya. Gaya-gaya metropolitan yang melekat pada individu generasi muda sangat kuat sehingga lintas budaya dan seminar antar budaya perlu menjadi bahan kurikulum di sekolah agar pemahaman terhadap budaya lain dapat dimengerti.
Memahami lintas budaya di era global saat ini perlu adanya keterbukaan diri terhadap nilai-nilai baru dan juga karakter mau belajar dari siapapun. Meyakini bahwa semua budaya itu baik, bahannya bagaimana tiap-tiap individu menggunakan cara pandangnya. Jika semua ini bisa berjalan, maka akan memperkaya satu sama lain, bukan menilai budaya kita sendiri yang lebih baik. Pada akhirnya akan muncul kesadaran hidup berkomunikasi yang saling menghargai, mengerti, dan bekerja sama. Cara menyikapi perbedaan budaya yang baik agar tidak timbul konflik antar budaya adalah dengan saling menghargai budaya lain dan menghilangkan sifat seperti menganggap budaya sendiri merupakan budaya yang paling baik dan bagus, sedangkan budaya lain dianggap jelek dan tidak baik, atau etnosentris. Selain itu, mempelajari kebudayaan antar daerah satu dengan daerah lain merupakan hal yang baik untuk mengetahui karakteristik dari masing-masing budaya tersebut agar terhindar dari konflik. Mengerti budaya satu negara dalam hal melakukan transaksi bisnis merupakan membuat manajer internasional lebih efektif. Sayangnya, ketika mereka ditempatkan pada budaya yang asing, mereka tidak mengerti kebudayaan setempat. Akibatnya, mereka salah mengintervensi apa yang terjadi, khususnya jika ditempatkan di lingkungan yang asing bagi mereka. Sebagai contoh, perbedaan yang terjadi antara kebudayaan di Jepang dengan yang terjadi di Amerika. Yang pertama, ada orang Jepang mempunyai karakteristik budaya sebagai berikut. Yang pertama, ada hubungan antar pribadi. Antar orang Jepang relatif berlangsung lambat dan mempunyai perasaan keterlibatan yang mendalam dengan sesama. Yang kedua, komunikasi biasanya implisit dan setiap pribadi diajarkan untuk menerjemahkan pesan secara tepat sejak kecil. Yang ketiga, orang yang mempunyai otoritas bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan anak buahnya sehingga menyebabkan kesetiaan pada atasan dan bawahan. Yang keempat, persetujuan lebih banyak dibuat secara lisan daripada tulisan. Yang kelima, orang dalam dan orang luar perusahaan mudah sekali dibedakan dan biasanya orang luar tidak dapat mengakses pada grup inti. Sedangkan orang Amerika mempunyai karakteristik budaya sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antar pribadi relatif dalam waktu yang singkat, mendasar, dan tidak menghargai keterlibatan mendalam. Yang kedua, pesan disampaikan secara eksplisit, dan setiap pribadi diajarkan untuk menyatakan apa yang diinginkan sejak kecil. Yang ketiga, otoritas dibagi ke seluruh sistem birokrasi dan tanggung jawab pribadi sulit ditentukan. Yang keempat, persetujuan lebih banyak dilakukan secara tertulis daripada lisan. Yang kelima, orang dalam dan orang luar tidak dapat dibedakan dengan jelas. Lambat laun, orang luar didorong untuk masuk ke dalam grup inti. Selanjutnya ada prinsip etika bisnis lintas budaya. Yang pertama ada CLT Principle. Prinsip ini lahir pada 1986 dipelopori oleh para pemimpin bisnis dari Eropa, Amerika Utara, dan Jepang. Awalnya, prinsip ini berfokus dan pada peningkatan ketegangan akibat ketidakseimbangan dalam dunia perdagangan. Namun, pada 1994, lahir sebuah prinsip yang menyatakan bahwa komunitas bisnis dunia harus memainkan peran kunci, tidak hanya pada kondisi ekonomi, namun juga dalam kondisi sosial. Prinsip ini juga menolak adanya akuisisi informasi yang bersifat komersial yang disebabkan oleh etika yang tidak pantas seperti spionase perusahaan. Yang kedua ada stakeholder principle. Prinsip ini memuat sebuah tanggung jawab untuk menyediakan produk yang dengan kualitas terbaik kepada pelanggan dan layanan yang konsisten sesuai dengan syarat yang diperlukan. Dalam prinsip ini, kompetitor dipertimbangkan sebagai seorang pemangku kepentingan. Prinsip ini juga membangun sebuah statement yang umum tentang tanggung jawab terhadap aturan dan lingkungan. Yang ketiga ada Conference Board. Konferensi ini membahas tentang sebuah promosi untuk pemahaman yang lebih baik atas isu praktis dalam meracik dan menerapkan prinsip etika bisnis global. Konferensi ini terjadi pada tahun 1997, diikuti oleh 61 anggota, di mana 51 anggotanya adalah
US based, sedangkan sisanya yaitu 9 negara Eropa dan 1 perwakilan dari Jepang. Yang keempat ada Organization for Economic Cooperation and Development. Organisasi ini berfokus pada dua hal. Yang pertama adalah mengenai isu perusahaan multinasional pada tahun 1976, dan yang kedua mengenai isu kebijakan sosial yang terkonsentrasi pada kesejahteraan pekerja pada perusahaan multinasional 1977. Organisasi ini menunjuk tentang pentingnya pemahaman atas etika bisnis lintas budaya pada perusahaan multinasional. Mereka juga mendesak pemerintah untuk membuat sebuah aturan dan kebijakan sosial terkait dalam perkembangan bisnis global. Ya, berikut merupakan sumber yang saya ambil dari beberapa situs yang ada di internet. Ya, terima kasih untuk materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau pengucapan kata, dan adanya suara yang masuk ke dalam sound video ini. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.